sangat banyak jumlahnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka di sini kita pilihkan 12 kaidah. Ya, 12 kaidah dari kaidah ushul fiqh yang biasa atau yang sering dijumpai dalam kutub tafsir yang digunakan oleh para ulama dalam mengambil sebuah kaidah maupun istinbat hukum dari sebuah ayat. Nah, 12 kaidah yang ada di tangan antum saat ini, menjadi azani Allah wa iyyakum, kita pilihkan dari kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya. Semua kaidahnya, 12 kaidah tadi, itu bukan dari indi nafsi, bukan dari anak pribadi. Ini anak pilihkan dari qawaid yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, ambil dari Al-Qawaidul Hisan fi Tafsir Al-Quran. Di situ beliau menyebutkan puluhan kaidah. Dari puluhan kaidah tadi, Anda pilihkan yang kental kaitannya dengan usul fikih. Ya, 12 kaidah. Bisa disebut dengan Isna Asyariyah. Gitu ya, Isna Asyariyah. Di Tafsir Qawaid Al-Usuliyah. Di Tafsir Al-Ayat Al-Karimah. Gitu ya. Nah, baik. Dan insyaallah ta'ala akan kita lalui satu persatu dari qawaid tersebut dengan metode yang santai, tidak terlalu ngebut. Ya, kita lihat jadi kalau bicara saya sudah mulai ngebut. Insyaallah santai-santai saja, karena jatuh pada jam yang lumayan terik di wilayah Cidayu ini. Ya, mungkin dalam benak antum jam-jam begini cocoknya tidur, kok suruh taklim. Nah, insyaallah. Langsung kita masuk ke materi Allah wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dul qawaid al-usuliyah fi tafsir al-Quran. Ini sebagian kecil dari kaidah-kaidah usul fiqh yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Mungkin ada sebagian kaidah yang sudah antum dapatkan pada durus sebelumnya. Namun Al-Qa'idatul Ula, kaidah yang pertama, al-'ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Yang diambil ibrah dari sebuah ayat adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebab nuzulnya. Nah, qala Syekh rahimahullah, wa hadhihi al-qa'idah nafi'atun jiddan. Kaidah ini sangat bermanfaat. Bi mura'atiha yahsul lil 'abdi khairun katsir wa 'ilmun ghazir. Bila seorang hamba memperhatikan dengan seksama kaidah tersebut, niscaya dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan ilmu yang berlimpah. Wa bi ihmaliha wa 'adam
yafutuhu 'ilmun katsir. Sebaliknya, kalau dia tidak memahami dan tidak mau mencermati kaidah tersebut, luput darinya ilmu yang sangat banyak. Wa yaqa'ul ghalat wal irtibak al-khatir. Bahkan tidak jarang orang tersebut jatuh dalam kesalahan yang sangat fatal. Nah, ini kaidah sangat bermanfaat ya konfidin azani Allah wa iyyakum dalam memahami maksud sebuah ayat. Wa hadzal asl ittafaqa 'alaihi al-muhaqqiqun min ahli al-usul wa ghairihim. Kaidah ini disepakati oleh ahli tahqiq dari kalangan ahli usul dan selain mereka. Kaidah ini al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Ini kaidah yang digunakan oleh mayoritas para ulama. Wa khalafahum al-Imam Malik. Dan kaidah ini diselisihi oleh al-Imam Malik. Wa ba'du Syafi'iyah, dan sebagian pengikut mazhab Syafi'i. Mereka al-Imam Malik dan ba'du Syafi'iyah berpendapat al-ibrah bi khususil asbab la bi umumil alfaz. Kebalikan dari kaidah ini. Nah, wasawab, namun yang benar ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ma 'alaihi al-muhaqqiqun. Pendapat yang dipilih oleh ahli tahqiq. Famata ra'aita al-qa'idah haqq ar-ri'ayah wa 'arafta anna ma qalahu al-mufassirun min asbab an-nuzul innama huwa 'ala sabil al-mithal. Tatkala engkau memperhatikan dengan seksama kaidah ini dan engkau mengetahui bahwasanya ucapan ahli tafsir tentang asbab nuzul sebuah ayat innama huwa ala sabilil mithal, itu sekedar memberikan contoh penggunaan ayatnya li tawdihil alfaz, untuk memperjelas lafaz yang diinginkan dalam ayat. Walaysat ma'anil alfaz wal ayat maqsuratan 'alaiha. Bukan berarti makna lafaz ayat tersebut terbatas pada sebab nuzulnya saja. Misalkan, mungkin sudah disinggung dalam asbabun nuzul. Ayat ubtihar. Ayat-ayat tentang ubtihar, hukum ubtihar. Surat Al-Mujadilah. Ya, ayat ini konfidin azani Allah wa iyyakum nazalat fi Aus ibn Samit. Turun berkaitan dengan salah seorang sahabat yang bernama Aus ibn Samit. Ya dah? Nah, dengan menggunakan kaidah ini, maka ayat tersebut yang berbicara tentang hukum zihar berlaku untuk Aus ibn Samit radhiyallahu ta'ala juga berlaku untuk seluruh kaum muslimin yang memiliki kasus yang serupa. Apa? Kalau seandainya kita menggunakan kaidah yang dipakai oleh sebagian para ulama, al-ibrah bi khususil asbab, maka ayatnya khusus untuk Aus ibn Samit saja. Dan ini tentunya bertentangan di konfidin azani Allah wa iyyakum dengan madlulat al-ayat. Baik. Faqauluhum, maka ucapan mereka, nazalat fi kada wa kada. Ayat ini turun tentang ini. Maknahu, maksudnya, anna hadza mimma yadkhulu fiha. Ayat ini atau sebab tersebut masuk dalam keumuman ayatnya. Wa min jumlati ma yuradu biha, dan juga termasuk dari cakupan yang diinginkan dari lafaz ayat tersebut. Fa innal Qur'an innama nazala li hidayati awwalil ummah wa akhiriha.
Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan petunjuk bagi generasi awal umat ini dan generasi akhirnya. Hatta takun wa anna takun. Hatta takun wa anna takun. Haythu takun wa anna takun. Ayo, dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Nah, dan ini salah satu alasan yang menguatkan faedah yang dipakai oleh al-muhaqqiqun min ahli usul. Al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Nah, wallahu ta'ala qad amarna bit tafakkuri wat tadabbur li kitabihi, dan Allah azza wa jalla telah memerintahkan kita untuk tafakkur, memikirkan dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang cerdas di kalangan mereka bisa mengambil ibrah, mengambil peringatan dari ayat-ayat tersebut. فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونذيرها فيها. Apabila kita telah mentadabburi lafaz-lafaz yang umum dan kita mengetahui dan memahami bahwasanya makna dari ayat-ayat tersebut mencakup sekian banyak perkara, maka dengan dasar apa kita mengeluarkan sebagian makna-makna tersebut, padahal hal-hal tadi dan yang semisal dengan yang masuk dalam keumuman ayat. Maksudnya tidak bisa kita mengeluarkan ba'du afradil 'am dari keumumannya illa bidalil. Ya, tidak boleh bagi kita mengeluarkan ba'du afradil 'am illa bidalil. Walihada qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, oleh karena inilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an beliau berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul," apabila engkau mendengarkan Allah azza wa jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "fa'ar'iha sam'aka," maka pasang pendengaranmu baik-baik. Fa'innahu, karena yang tersebut dalam ayat tadi, imma khairun tu'maru bih, mungkin saja berisikan kebaikan yang diperintahkan, wa imma syarrun tunha anhu, bisa pula kejelekan yang dilarang oleh Allah azza wa jalla. Nah, faedah ini ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab, dikuatkan oleh sebuah hadis bahwasanya anna rajulan aqaba min imra'atin qiblatan, ada salah seorang laki-laki di zaman Rasul alaihi salatu wassalam yang aqaba min imra'atin qiblatan, ya, aqaba min imra'atin qiblatan, yang mencium seorang wanita. Ya, kalau antum perhatikan lafaz hadisnya, asaba min imra'atin qiblatan. Kenapa kok sang rawi tidak mengatakan anna rajulan yuqabbilu mar'atan? Nah, itu ada nuktah. Apa nuktahnya, Bro? Ayo, masya Allah. Allah izin. Nah, disebutkan aqaba min imra'atin qiblatan, tidak langsung tasrih yuqabbil mar'atan, itu menunjukkan bahwasanya saat itu laki-laki tersebut dikalahkan oleh hawa nafsunya. Wa qad taba minhu, kemudian dia bertaubat dari perbuatan tersebut.
Ya. Laki-laki mencium wanita yang bukan mahram. Dosa apa enggak dosa? Ahmad. Hah? Dosa. Yakin? Yakin? Kok tahu kalau dosa? Hah? Kalau bukan mahramnya dosa? Iya. Oh, kalau bukan istrinya. Kalau anaknya? Anaknya enggak apa-apa. Anak tetangga? Tak boleh. Secara mutlak. Oh, banyak. Ya, saya nggak ngantuk. Tak bacakan tadi udah banyak yang gini-gini lah ya. Baik, dosa. Megang aja nggak boleh. Ya, lihat aja nggak boleh. Betul mana? Ya, lihat aja nggak boleh. Apalagi? Hah? Apalagi yang lebih jauh daripada itu. Ya, betul mana? Nah, ya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki tadi mendatangi Rasul Alaihi Wasallam mengkhabarkan apa yang sedang atau yang telah dia alami. Bagaimana solusinya? Ternyata Rasul Alaihi Wasallam memerintahkan laki-laki tersebut untuk memperbanyak melakukan salat sunnah. Wa nazalat, dan turun firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya al hasanat, amalan-amalan yang baik ini bisa menghapuskan as-sayyi'at, kejelekan. Ya. Kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ali hadza khassah?" Apakah ayat ini khusus berlaku untuk aku saja? Ya. Terbatas pada kasus mencium wanita, kemudian taubat, memperbanyak salat sunnah, selesai. Apakah khusus untuk aku saja wahai Rasul? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bal hiya li jami'i ummati. Ya. Ayat tersebut justru umum, mencakup semua umatku. Nah, sehingga ayat innal hasanat yudhibuna sayyi'at, sesungguhnya amalan-amalan yang baik bisa menghapuskan kejelekan, berlaku umum. Ya, karena yang diambil hukum dari ayat tadi umumul lafaz, keumuman lafaznya. Al hasanat, di situ al istighraqiyah, yashmal jami' anwa'il hasanat, mencakup semua bentuk-bentuk kebaikan. Nyata? Nyata? Aywa. Namun dari sini ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, muncul pembahasan di kalangan para ulama, apakah semua dosa bisa gugur dengan semata-mata melakukan amal kebaikan tanpa bertaubat? Ya. Ya dah. Ya dah, kurang. Tidak. Tidak dibahas. Baik. Pembahasan ini ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Demikian pula Imam Zahabi rahimahullah. Setiap dosa yang gugur dengan sebab melakukan amalan-amalan kebaikan ini berlaku untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar butuh kepada taubat. Nah, terus bagaimana dengan ayat tadi yang lafaznya umum? Ya, lafaznya umum. Ini tergantung hasanahnya. Kalau al-hasanat dalam ayat ini kita maknakan dengan taubat, maka semua dosa gugur, baik yang besar maupun yang kecil. Allah. Nah. Baik. Sehingga ayat tadi berlaku umum. Berlaku umum, tidak hanya pada kasus al-qublah saja. Nah, ini insyaallah sudah disinggung dalam pembahasan usul tafsir. Ya. Nah, kita lewat.
Untuk kalamnya Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'arina sam'aka." Rawahu Ahmad, disebutkan oleh Imam Ahmad. Wa Ibnu Mubarak wal Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Wa isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah. Fihi al-inqita'. Fihi al-inqita'. Nah, selanjutnya, katanya berapa jam aja dia? Sampai asar. 1 jam. 1 jam sebelum asar atau? Hah? Oh, sampai setengah 2, gitu ya. Al-qa'idatu tsaniyah. Kaidah yang kedua. Kalau yang pertama gampang, ya kan? Nah, pada pertama gampang disinggung dalam masalah al-'am. Al-alif wal lam ad-dakhilah 'ala al-awsaf wa asma'il ajnas tufidul istighraq bihasabi ma dakhalat 'alaihi. Kaidah yang kedua. Kaidah ini terkait dengan siyagul umum. Ya Allah. Kata beliau rahimahullah, setiap al, beliau mengisyaratkan dengan al-alif wal lam. Ya, yang lebih tepat dikatakan al, gitu ya. Setiap al yang masuk pada awsaf dan isim jenis tufidul istighraq, menunjukkan makna istighraqiyah bihasabi ma dakhalat alaihi, sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Baik. Yang dimaksud dengan al-awsaf jamak dari wasfun. Di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, secara kaidah bahasa Arab mencakup 5 jenis kalimat. Ya kan? Al-awsaf di sini, wasfun di sini mencakup 5 jenis kalimat. Bukan berarti yang diinginkan di sini na'at, tidak, bukan na'at. Ya. Tapi istilah dalam ilmu bahasa. Yang pertama, ismul fa'il. Isim fa'il. Yang kedua, ismul maf'ul. Yang ketiga, sifat al-musyabbahah. Yang keempat, siyagul mubalaghah. Yang kelima adalah entek dulu.
Yang kelima, ismut tafdhil. Allah. Ya. Nah. Itu al-awsaf. Masuk pada sifat. Yang lebih dominan ya khonifidin a'adzani Allah wa iyyakum. 3 yang awal. Apa saja? Ayo, itu yang paling dominan. Yang 2 terakhir jarang dijumpai. Wa asma'il ajnas, isim jenis. Ya, isim jenis. Ini setiap isim yang menunjukkan jenis tertentu. Ya. Seperti lafaz al-insan. Al-insan. Nah. Dan kalimat-kalimat yang lain. Nah, kata beliau rahimahullah, wa qad nassa 'ala dzalika ahlul usul wa ahlul arabiyyah. Kaidah ini disepakati oleh ulama ahlul usul dan ahlul arabiyyah. Di kaidah bahasa Arab plus kaidah usul. Wattafaqa 'ala i'tibari dzalika ahlul ilmi wal iman. Seluruh para ulama dan kaum muslimin bersepakat untuk menggunakan kaidah tersebut. Famithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimin al-muslimin. Di sini ada al masuk pada kalimat muslimin. Muslimin ini isim apa? Apa Yazid? Isim fa'il. Ya kan? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila qaulihi ta'ala a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yadkhulu fi hadhihi al-awsaf kullu ma tanawaluhu min ma'anil Islam wal iman wal qunut was sidqi ila akhirih. Kata beliau rahimahullah, ayat tersebut al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya wal qanitin wal qanitat ila akhir ayat. Kata beliau rahimahullah, masuk pada sifat-sifat yang ada dalam ayat tadi. Setiap perangai yang tergolong perangai Islam, iman, kunut, kejujuran sampai akhir ayatnya. Nah, Allah sehingga misalnya dikatakan innal muslimin, sesungguhnya kaum muslimin, orang-orang muslim dari kalangan laki-laki. Ini orang yang mengamalkan semua amalan-amalan Islam, masuk dalam cakupan al-muslimin. Baik muslim yang lemah imannya, apalagi yang kuat keislaman. Wa anna bi kamali hadhihi al-awsaf yakmulu li sahibiha ma rattaba 'alayha min al-maghfirah wal ajril 'azim. Dengan bertambahnya kesempurnaan dari sifat-sifat tersebut, maka semakin sempurna pula balasan bagi pemiliknya berupa ampunan dan pahala yang besar. Kaum muslimin, mereka semua mendapatkan janji ampunan dan pahala yang besar sesuai dengan kadar keislamannya masing-masing. Begitu.
Ya toh? Semakin sempurna keislamannya, maka semakin besar kemungkinan diampuni dan semakin besar pula pahala yang akan dia dapat. Semakin kecil atau semakin kurang kualitas keislamannya, maka semakin kecil pula kemungkinan mendapatkan maghfirah dan semakin kecil pula pahala yang dia dapat. Itu maksudnya. Ya, maksud kaidah ini seperti itu. Nah, wa bi nuqsaniha yanqusu. Dengan berkurangnya kadar kesempurnaan dari sifat-sifat tadi, maka berkurang pula balasannya akan dia dapat. Wa bi adamiha yaqadu. Dan kalau hilang sifat tersebut, maka hilang pula balasannya. Sehingga orang kafir, ya, ini nggak dapat, ya toh, nggak dapat janji ampunan, juga nggak dapat pahala yang besar. Nah, wa hakadha kullu wasfin rattaba alaihi khairu ajrun wa thawab. Demikian pula diterapkan pada setiap sifat yang dikatakan sebagai kebaikan atau mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya. Nah, wa kadzalika ma yuqabilu dzalik. Demikian pula lawan daripada hal itu semua. Kullu wasfin nahallahu anhu wa rattaba alaihi wa 'ala al-muttasif bihi 'uqubatan wa syarran wa naqsan yakunu lahu min dzalika bihasabi ma qama bihi min al-wasfil madhkur. Begitu pula kalau sifat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan adanya hukuman bagi orang yang melakukan atau bersifat dengan perangai tersebut, yakunu lahu min dzalik, dia mendapatkan hukuman tadi bihasabi ma qama bihi min al-wasfil madhkur, sesuai dengan kadar sifat yang ada pada dirinya. Ya. Nah, misalkan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Contohnya dalam bab kesyirikan, Allah Azza wa Jalla mencela yang namanya kesyirikan. Semua kaum musyrikin ini terancam dengan hukuman. Semakin dia mantap kesyirikannya, maka semakin besar kemungkinan mendapatkan azab. Semakin berkurang, maka juga semakin berkurang pula, semakin ringan hukuman yang akan dia terima. Tapi sama-sama dapat hukuman. Wa kadzalika mithlu qaulihi ta'ala. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Apa halu'a? Ditafsirkan dengan ayat sesudahnya. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa kejelekan, jazu'an, tidak bisa sabar. Al-jaza' itu ziddus sabr, lawan dari sabar. Wa idza massahu khairu manu'an. Dan apabila ditimpa kebaikan, manu'an. Ya, orangnya jadi pelit, tidak mau ngasih. Nah, lagi dari ayat ini, wa idza massahul khairu manu'an, ya, utliqa lafzul khair 'alal mal. Ya. Dari ayat ini, wa idza massahul khairu manu'an. Kalau mendapatkan kebaikan, manu'an, dia pelit, ya, enggak mau ngasih. Dari ayat ini, utliqa lafzul khair 'alal mal. Lafaz al khair bisa digunakan untuk harta. Ada ya? Nah, kata beliau, "Am li jinsil insan." Ayat ini umum, mencakup semua manusia. Karena alnya di situ masuk pada isim jenis. Jadi semua manusia, siapapun orangnya, itu memiliki watak yang demikian. Ya, watak yang demikian. Kalau ditimpa kejelekan, jazu'an, tak bisa sabar.
Kalau mendapatkan kebaikan, manu'an, berubah jadi pelit, repot keluar. Gitu kan? Nah. Fakullu insanin hadza wasfuhu. Maka semua manusia demikian sifatnya. Illa man istathnallahu biqaulih, kecuali orang-orang yang memang dikecualikan oleh Allah dengan firman-Nya, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Ila akhirih, sampai seterusnya ayat. Nah, dikecualikan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tersebut dalam surat tadi. Semakin sempurna dia memiliki sifat tadi, maka semakin menghilang watak jeleknya yang ada pada dirinya. Watak nggak bisa sabar, kemudian pelit, itu akan terkikis dengan semakin sempurna dalam menjalankan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam ayat. Semakin kurang, maka semakin besar watak jelek. Demikian seterusnya. Kama anna qawlahu, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wala 'asr innal insana lafi khusr, dalun 'ala anna kulla insan 'aqibatuhu wa ma'aluhu ila al-khasar. Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu hasil akhirnya kejelekan, kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa amsal dzalika katsir. Contoh hal itu sangat banyak. Nah, sehingga hukum asalnya namanya manusia ini dalam kerugian, kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat: al-iman, al-amalus saleh, tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Nyata, semakin sempurna 4 sifat ini pada diri seseorang, maka dia akan semakin jauh dari kerugian. Kalau kurang memiliki 4 sifat tadi, maka semakin besar kerugian yang akan dia peroleh. Itu maksud dari kaidah yang kedua ini. Wa a'zamu ma tu'tabaru bihi hadhihi al-qa'idah bil asma'il husna. Kaidah ini lebih banyak digunakan oleh para ulama dalam al-asma'ul husna. Dalam ayat dijumpai ikhwanifidin a'azani Allah wa iyyakum sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hukum diakhiri dengan al-asma' wa sifat. Nyata? Fa inna fil Qur'ani minha syai'an katsira. Karena al-asma'ul husna ini sangat banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wa hiya min ajalli ulumil Qur'an. Bahkan mengetahui makna-makna al-asma'ul husna ini termasuk ulumul Quran yang paling mulia. Bal hiyal maqsidul awal lil Quran. Bahkan hal itu merupakan tujuan pertama diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Setiap nama-nama yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim ini memiliki kaitan erat dengan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, sampai disebutkan sebuah kisah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seorang Arab Badui menyalahkan imam masjid di sebuah tempat. Ya, sang imam ini membaca sebuah ayat, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Diakhiri dengan ayat sang imam membaca wallahu ghafurur rahim. Disalahkan sama baduinya dalam sholat. Berhubung badui ngomong, Pak Imam keliru, yang benar wallahu azizun hakim. Padahal baduinya nggak hafal Al-Quran. Ya. Selesai sholat, ditanya baduinya, kamu hafal Al-Quran? Enggak. Loh kok bisa nyalakan Pak Imam? Katanya dia, nggak cocok ayatnya. Azza wa hakam faqata. Harusnya itu azizun hakim. Azza wa hakam. Allah itu maha perkasa dan hikmah. Faqata. Maka diturunkan hukum had, potong tangan. Walau ghafara wa rahimah lama qata. Katanya dia. Kalau seandainya akhir ayatnya wallahu ghafurur rahim, ya, lama qata. Enggak terjadi hukum potong tangan. Ya, itu badui ya.
Badui bisa memahami keterkaitan al-asmaul husna dengan hukum-hukum syariat. Kita dulu ya. Badui betul. Nah, karena mereka memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab yang betul-betul mumpuni. Ya. Nah, contohnya sekarang. Famasalan, yukhbirullahu an nafsihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya, annahu Rabbul Hayyul Qayyum. Bahwasanya Allah adalah Rabb yang Maha Hidup, Al-Qayyum. Wa annahu Al-Malik wal Alim wal Hakim wal Aziz wal Rahim wal Quddus Salam wal Hamidul Majid. Semua al-asmaul husna. Nah, maka tafsirnya kata beliau, ketika Allah menyebutkan Ar-Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalkan. Ya. Fallahu huwallazi lahu jami'u ma'anir rububiyyah. Maka Allah Azza wa Jalla dialah yang satu-satunya memiliki makna-makna rububiyah. Allati yastahiqu ayyu'lah li ajliha, yang berhak untuk diibadahi karena sifat-sifat tersebut. Wa hiya sifatul kamal kulluha, yaitu sifat-sifat kesempurnaan dari semua sisi. Wal mahamid kulluha lahu, dan semua pujian khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Wal fadl kulluhu wal ihsan kulluhu, segala keutamaan al-ihsan dari Allah Azza wa Jalla. Wa annahu la yusyariku Allah ahadun fi ma'nan min ma'anir rububiyyah, dan tidak ada satupun yang menandingi Allah Azza wa Jalla pada makna-makna rububiyah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. La basyarun wa la malakun, tidak dari kalangan Bani Adam maupun dari kalangan malaikat. Nah, jadi kalau disebutkan Ar-Rabb, berarti Allah yang memiliki semua sifat-sifat rububiyah. Ya, kalau Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya Al-Alim, Maha mengetahui, berarti Allah Azza wa Jalla ya'lam kulla syai', mengetahui segala sesuatu. Ya, sebelum terjadinya, ketika terjadi, dan sesudah terjadi. Ya. Nah, ini prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian paragraf yang baru. Langsung saja ya. Tenang. Wa min dzalika qauluhu ta'ala. Contoh kaidah ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling bantu-membantulah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan saling bantu-membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. Yashmal jami' anwa'il bir wal khair. Ayat ini mencakup semua jenis-jenis kebaikan. Ya. Wa tashmalut taqwa jami'a ma yajibu ittiqa'uhu min anwa'il makhufat wal ma'asi wal muharramat. Dan lafaz takwa dalam ayat tadi ini mencakup semua hal-hal yang harus dihindari, berupa al-ma'asi wal muharramat. Nah, juga hal-hal yang ditakutkan oleh hamba seperti azab, fitnah dan semisalnya. Sehingga ayat ini umum, mencakup semua jenis kebaikan. Ya, ada orang bangun masjid. Ya, membangun masjid kebaikan atau bukan? Kebaikan. Boleh pakai ayat ini. Ya ikhwan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, sah atau tidak? Sah. Pakai dalil ini. Ya kan? Aywa, ada orang sakit, tidak bisa berobat. Ya toh, butuh bantuan. Ada orang menyerukan sedekah. Menyerukan sedekah, bukan tasawuf ya. Menyerukan sedekah. Pakai ayat ini, fata'awanu 'alal birri wat taqwa. Yasihul istidlal bih am la? Abu Umar? Hah? Yakin? Hah? Yakin? Ayo. Ya dah? Nah. Baik. Bahkan dalam perkara yang sangat remeh sekalipun.
minta barangnya diangkatkan ke kendaraan. Ya toh, kalau bohong banyak madu misalkan, bos madu ceritanya ini. Ya, nggak kuat ngangkatkan madu 1 kintal ke dalam truk misalnya. Butuh banyak orang. Panggil teman-temannya, ya ikhwan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yasihul istidlalu biha ahnaf? Kok bisa? Mana umum? Ya, ngangkatkan barang ke kendaraan orang lain kebaikan ini. Dalilnya. Dalil kalau perbuatan tadi termasuk bir. Ini kan umum. Nah, nanti sebutkan dalil yang menyebutkan itu termasuk bir. Kalau bangun masjid jelas, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, ya kan? Yang bangun masjid, Allah akan membangunkan rumah untuknya nanti di surga. Berarti kebaikan. Gitu ya. Masya Allah. Gitu ya. Anak pengen yang lebih sorry dari itu. Urwah. Supaya seger urwah. Setiap khusyuk itu ada beberapa upaya. Ya toh? Jadi tentang masalah sedekah. Ya kan? Ya enggak, berapa? Gimana lafaznya itu? Kok lupa? Muhammad. Mana Bu Iva? Wah, daras arba'in berhenti juga hafalannya. Yusuf. Allah ibarik wa tu'inur rajula bi dabbatihi fatahmiluhu lahu 'alayha aw tarfa'u mata'ahu 'alayha sadaqah. Ya Hanafi. Ya kan? Aywa. Sampai bab itu boleh beristidlal dengan ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, bantu. Itu roh. Sudah dulu ya. Baik. Wal ismu dan dosa dalam ayat tadi ismun jami'un li kulli ma yu'sam wa yuqi'u fil ma'siyah. Lafaz ism dalam ayat tadi ini sebuah nama, sebuah istilah yang mencakup semua hal-hal yang membuat seseorang berdosa. Wa yuqi'u fil ma'siyah dan menyebabkan orang tadi jatuh dalam tindakan kemaksiatan. Nah, kama anna al-udwan, sebagaimana lafaz al-udwan ismun jami'un yadkhulu fihi jami'u anwa'it ta'addi 'ala an-nas fi ad-dima'i wal amwali wal a'rad. Nah, sebagaimana lafaz al-udwan ini mencakup semua jenis-jenis tindakan kezaliman kepada orang lain, entah dalam urusan darah, harta maupun kehormatan. Wa ta'addi 'ala majmu'il ummah. Begitu pula tindakan zalim melampaui batas kepada sebuah kelompok masyarakat. Wa 'alal hukumat atau perbuatan zalim terhadap para penguasa. Wa ta'addi 'ala hududillah. Begitu pula perbuatan melampaui batas dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waalaikum insyaallah. Baik, kemudian faedah dari beliau, wal ma'ruf fil Quran ismun jami'un li kulli ma urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Lafaz ma'ruf dalam Al-Quran ini setiap sebuah istilah
yang mencakup semua hal-hal yang diketahui kebaikannya secara syariat maupun secara akal. Wa aksuhu al-munkar was-su' wal fahisyah. Lawannya adalah al-munkar, su' dan fahisyah. Nah, faqad nabaha Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummatahu ila hadhihi al-qa'idah. Rasul alaihi salatu wasallam membimbing umatnya kepada kaidah ini. Wa arsyadahum ila i'tibariha, dan menunjukkan mereka untuk memperhatikan kaidah tersebut. Karena beliau alaihi salatu wasallam allamahum, mengajari mereka semua ayyaqulu fit tasyahhud fis shalah, untuk berdoa membaca ketika tasyahud dalam salat, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Salam sejahtera untuk kita dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Faqala, Rasul bersabda, fa innakum, sesungguhnya kalian, idza qultum dzalik, apabila kalian mengucapkan doa tersebut, sallamtum ala kulli 'abdin salihin min ahli sama wal ardh, maka kalian telah mengucapkan salam, mendoakan salam untuk setiap hamba yang saleh dari penduduk langit dan bumi. Diambil dari ibadillah as-salihin, kan ada alnya dan semisalnya, mencakup penduduk langit dan juga penduduk bumi. Rawahul Bukhari. Wa amthilatuha bil Qur'an katsiratun jiddan. Contohnya dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Nah, yang mana satu contoh ya Qanifidin azani Allah wa iyyakum, kalau mau dirinci itu masing-masingnya Qanifidin azani Allah wa iyyakum akan menunjukkan ma'ani yang sangat dalam dan luas, dan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini betul-betul ijaz wa i'jaz. Ya, ijaz wa i'jaz. Fihi ijaz wa i'jaz. Al-Quran itu ijaz. Lafaz-lafaznya ringkas. Ya, ijaz. Kalau dalam ilmu apa namanya? Ilmu ta'bir. Ya. Ya, ibarah itu kan dibagi menjadi 3. Ya. 1, 2, 3. 3 lupa. Yang pertama ijaz, ini yang paling tinggi. Ya, ringkas. Ucapannya ringkas, tapi maknanya luas. Itu ijaz. Ya, tak? Nah, yang kedua ishab. Apa ishab? Ya, detail-detail. Ya. Nah, yang ketiga lupa. Baik. Yang ketiga Raja al-iqnab. Ya, al-iqnab. Nah, Al-Quran itu menempati peringkat teratas, ijaz. Ringkas lafaz-lafaz. Wa i'jaz, tapi nggak ada yang mampu menandinginya. Ya, ijaz wa i'jaz. Itu Al-Qur'anul Karim. Nah, ada walihun insyaallah taala, kurang lebihnya mohon maaf. Allah taala melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.